Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan kuliah probabilitas dan stokastik, masih bagian probabilitas. Kita akan membahas 1.2 yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat di sini kita akan membahas hubungan dari dua event. Di sini misalkan event A dan event B, dan kita akan mencari tahu apakah pengetahuan tentang terjadinya event B akan mengubah kemungkinan terjadinya event A atau sebaliknya. Maksudnya gimana? Di sini kita akan mencari tahu apakah dengan diketahuinya peluang atau probabilitas si event B terjadi akan mempengaruhi si event A itu terjadi atau tidak, begitu. Kita bahas dulu analogi dan contohnya. Di sini ada suatu eksperimen acak di mana kita akan mengambil bola 2 kali dari dalam kotak, di mana kotak itu berisi 5 bola putih dan 5 bola hitam. Warna bola tidak dapat dilihat dari luar, jadi berarti ini kita milihnya acak gitu ya. Dan bola terambil tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Yang akan kita amati adalah kita catat warna bola terpilih. Tadi ada bola putih sama bola hitam. Berarti tiap kita ngambil bola, percobaan pertama bolanya warna apa, catat. Percobaan kedua, bolanya warna apa, catat. Ini 2 kali kan soalnya. Nah, untuk mendapatkan hasil eksperimen acaknya kita pakai diagram pohon atau diagram tree. Ini adalah diagram pohonnya. Jadi kita akan mengambil satu bola dulu. Kalau kita ngambil satu bola, ini kotak, anggap kotak ya. Kita ambil satu bola, ini bukan lingkaran harusnya, ini harusnya kotak. Oke, kita ngambil satu bola, pas kita ambil tuh bisa putih, bisa hitam, ya kan? Terus kita ambil bola lagi. Jadi kalau misalkan kita ngambil bola putih di percobaan pertama, ini percobaan pertama ya, kita ngambil putih, nanti percobaan keduanya hasilnya bisa putih lagi, bisa hitam lagi. Terus kalau misalkan di percobaan pertama kita ngambil hitam, hasilnya bisa putih, bisa hitam lagi gitu. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Peluang. Lihat nih peluangnya. Kalau misalkan di percobaan pertama kita mengambil putih, maka peluang kita bola kedua kita adalah putih itu adalah 4/9. Ini per ya. Ini per. Ini juga yang di bawah juga. Kalau ini berarti peluang total. Kalau misalkan kayak gini nih, diambil bola pertama, hasilnya putih, terus bola keduanya putih, maka peluangnya adalah 4/18 gitu. Kita abaikan dulu yang bawah, kita cukup yang baris pertama dan baris kedua ini. Oke, jadi Ibu bilang apa tadi? Kalau misalkan bola pertamanya putih, terus kita bola keduanya ternyata putih, tapi putih kedua kita adalah 4/9. Tapi kalau misalkan kita ngambil bola pertamanya hitam, terus ternyata bola keduanya putih, tapi di sini putih, peluang putihnya itu bukan 4/9 lagi, tapi 5/9. Berarti beda kan ya? Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah peluang dari si kejadian kedua ini, bola kedua ini, ya tergantung kejadian pertamanya kita dapatnya apa gitu. Kalau kita dapatnya hitam, berarti 5/9 dong si putihnya sekarang. Kalau misalnya di pertama kita dapatnya putih, berarti peluang putih kedua adalah 4/9. Nah, jadi kalau dibahasakan seperti ini, jika event B, jadi kita anggap ini event B ya, milih bola pertama itu adalah event B. Terus di sini dikatakan event B-nya itu putih, berarti yang ini putih. Oke. Kemudian event A-nya ternyata dapat putih juga. Nah, dapat putih juga. Maka peluang si A itu adalah 4/9. Oke. Tadi sudah Ibu bilang bahwasannya kalau event B-nya bukan putih malah hitam, misalkan sekarang hitam. Terus event keduanya baru putih. Maka P putihnya adalah 5/9. Beda. Oke. Atau dengan kata lain, probabilitas bola putih yang terambil saat percobaan kedua itu bergantung hasil yang pengambilan pertama. Yang Ibu bahas tadi. Jadi nilai probabilitas putih bola kedua ya tergantung kita milih bola pertamanya apa gitu. Kalau misalkan apa tadi? Putih di bola pertama ya berarti peluangnya 4/9 di bola kedua. Kalau misalnya hitam di bola pertama berarti putih di
bola kedua peluangnya adalah 5/9. Jadi karena dia saling berkegantungan, maka ini kita sebut sebagai bersyarat. Nah ini, jadi event itu dapat kita bedakan menjadi 3. Sebenarnya umumnya 2, mutually eksklusif itu tambahan khusus gitu. Ada event namanya dependent, saling bergantung, independent, saling bebas, mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu maksudnya bagaimana? Kalau misalkan event atau kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak mungkin terjadi. Kalau kejadian B terjadi, maka kejadian A tidak mungkin terjadi. Jadi dia hanya salah satu yang kejadian gitu. Nah, untuk menentukan apakah suatu event, dua event ya berarti, apakah dua event itu saling dependen, saling independen, atau malah mutually eksklusif, itu kita gunakan probabilitas bersyarat ini. Nah, probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu itu adalah PA bersyarat B, ditulis seperti ini. Rumusnya adalah P join atau P irisan A irisan B dibagi dengan PB. Untuk menghafal secara mudah, tinggal lihat apa tanda di belakang tanda lurus ini, garis lurus ini. Oh, di belakangnya B. Jadi B, berarti B-nya ditarik ke bawah, PB. Jadi yang di bawah ini adalah event mana yang kejadian terlebih dahulu. Cara menulisnya, P kejadian A terjadi jika kejadian B terjadi. Jadi PA jika B gitu. Kebalikannya, jika yang terjadi adalah A, berarti peluang atau probabilitas terjadinya kejadian B jika kejadian A terjadi, PB jika A adalah PA irisan B per PA. Jadi yang di atas sama, yang di bawah beda. Bedanya cuman lihat yang di belakang garis lurus. Siapa yang di belakang garis lurus? Berarti itu dia. Atau ingatnya, siapa yang terjadi terlebih dahulu. Pembaginya adalah siapa yang terjadi terlebih dahulu. Oke. Nah, kita akan menggunakan kedua rumus ini untuk menentukan apakah event itu dependen, independen, atau mutually eksklusif. Ketika kita telah menghitung, kita hitung nih, misalkan kita pakai PA jika B, PA bersyarat B. Dihitung, ternyata kita dapat hasil. Nah, hasilnya itu akan menentukan, oh dia independenkah, dia dependenkah, atau dia mutually eksklusifkah gitu. Kapan dia independen? Dependen berarti selain independen dan mutually eksklusif. Kapan dia independen? Ketika kalau kita pakai rumus yang PA jika B itu sama dengan PA. Jadi kalau kita udah ngitung PA bersyarat B dengan rumus ini, terus misalkan dapat nilai setengah gitu. Terus ternyata sebelumnya kita sudah mendefinisikan PA sendiri ya. PA juga setengah. Oh, berarti kalau sama nilainya dengan PA, ya udah berarti dia independen, dia saling bebas. Atau kalau kita pakai rumus yang kedua ini, berarti kalau dia sama dengan PB berarti dia independen gitu. Nah, kapan dia mutually eksklusif? Mutually eksklusif adalah ketika si kejadian bersyarat ini peluangnya adalah 0 gitu. PA jika B adalah 0, atau boleh juga kita tulis PB jika A adalah 0. Di sini tidak ibu tuliskan tapi sama saja. Kenapa 0? Karena apa? Mutually eksklusif itu tidak memiliki irisan. Jadi ini PA irisan B-nya ganti dengan 0 nih. Misal ya, ini untuk ME, ini ganti dengan 0. Ini tetap PB. PB maksimal 1, minimal 0. Ya udah, 0 dibagi berapapun ya nilainya adalah 0 gitu. Oke. Tapi nggak mungkin sih PB-nya 0. Kenapa? Karena PB-nya sudah terjadi terlebih dahulu. Kalau dia sudah terjadi, berarti dia punya kemungkinan. Oke? Jadi 0 dibagi nilai bilangan positif pasti 0. Karena itu PA bersyarat B-nya 0. Gitu. Jadi ada 3 ya. Kita hitung dulu. Kita hitung. Kalau misalkan mutually eksklusif, mutually eksklusif cukup lihat dari diagram kita. Kalau kita pakai diagram, oh dia udah jelas mutually eksklusif. Berarti ya udah, saya otomatis dia 0 gitu. Tapi kalau misalkan dia independen, kapan dia independen, kita harus hitung dulu kejadian bersyaratnya. Ternyata dia sama dengan PA. Oh ya udah, berarti dia independen. Kita hitung. Misalkan PB bersyarat A, ternyata dia sama dengan PB. Oh, berarti dia independen. Tapi kalau dia punya nilai dan nilainya bukan salah satu dari
PA, PB ataupun 0, berarti dia adalah dependen. Oke, dependen maksudnya apa? Berarti kejadian si A di sini ya, kejadian si A itu mempengaruhi terjadinya kejadian B gitu. Atau kejadian si B mempengaruhi terjadinya kejadian A. Tapi kalau independen, mereka saling tidak mempengaruhi. Jadi kejadian A tidak mempengaruhi B, kejadian B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Tapi kalau dia mutually eksklusif, hanya salah satu yang terjadi, A saja atau B saja. Jelas ya bedanya? Oke. Kita masuk ke contoh. Di sini kita akan mengambil bola dari dalam kotak, di mana pada kotak itu ada 2 bola hitam dengan nomor 1, 2 dan 2 bola putih dengan nomor 3 dan 4. Yang akan kita amati, catat nomor dan warna bola yang terpilih, karena tadi ada 2 variabel, nomor dan warna. Berarti yang kita catat ya nomor dan warna. Yang akan didefinisikan di sini, event A itu adalah bola hitam yang terpilih. Event B, bola bernomor genap yang terpilih. Event C, nomor bola terpilih lebih dari 2. Oke, berarti event A, coba lihat, berarti event A kita apa? Hitam yang terpilih. Hitam nomor berapa? 1 dan 2. Berarti 1, H, kemudian 2, H. Kalau B-nya berarti nomor genap. Nomor genap berarti 2, H dan putih 4, P. Kemudian C, nomor bola terpilih lebih dari 2. Berarti 3, P, 4, P. Karena nomor 3 dan 4 putih ya. Pertanyaannya malah, apakah terjadinya event B dan C mempengaruhi probabilitas terjadinya event A? Oke, jadi dia bertanya apakah event B mempengaruhi terjadinya event A dan apakah event C mempengaruhi terjadinya event A. Oke. Tadi sudah kita bahas event A, B, C-nya. Oh, ini ruang sampel ya. Biasakan ruang sampel dulu. Berarti ruang sampel kita adalah 1H, 2H, 3P, 4P. Karena 1, 2 hitam, 3, 4 putih. Tadi A-nya sudah benar ya. 1, H, 2, H. Karena dia yang hitam. Makanya PA-nya ini kita pakai frekuensi relatif. Dari slide, bukan dari slide. Dari presentasi sebelumnya. Jadi jumlah si A berapa? Ada 1, 1H, 2, 2H. Oke. Ada 2. S-nya ini 1, 2, 3, 4. Makanya dia 2/4 atau setengah. B-nya itu adalah yang genap. 2 sama 4. 2H, 2, 4P. Juga setengah. 2 dibagi S. Kemudian yang C, 3P, 4P. Berarti yang lebih dari 2 ya. Nomornya. 2 dibagi 4. Berarti juga setengah. Tadi yang ditanyakan adalah apakah kejadian B dan C mempengaruhi kejadian A. Berarti kita bisa bagi jadi 2 kasus. Pertama, apakah kejadian B mempengaruhi kejadian A, dan yang kedua, apakah kejadian C mempengaruhi kejadian A. Kita bahas dulu yang B mempengaruhi A. Apakah B mempengaruhi A? Berarti apakah A jika B, ya kan? Apakah A terjadi jika B terjadi? Kan itu kan yang akan kita cari. Berarti rumusnya adalah P A irisan B atau join ini PB. Ya, berarti di sini kita harus tahu dulu berapa nilai P A irisan B, karena PB sudah kita cari di slide sebelumnya. Kita tulis lagi, S tadi adalah bola 1 hitam, bola 2 hitam, bola 3 putih, bola 4 putih. Oke, kemudian A kita ingin bola hitam, berarti 1H, 2H. Kemudian B kita ingin nomornya genap, 2H, 4P. Oke, dari sini kita bisa lihat A irisan B adalah yang sama yang mana di antara A dan B? Adalah 2 hitam. Hanya itu saja.
Ya kan? Hanya dua hitam yang sama antara A dan B. Nah, probabilitas join A dan B-nya itu dihitung dengan cara seperti ini. 1/4. 1/4-nya dari mana? Berapa A gabung B? Bukan gabung, irisan ya. Berapa A irisan B? 2H. Ada berapa? Ada 1. Berapa S kita? Ada 4. 1/4 sama dengan 0,25. Oke. Kita masukkan PA irisan B ini ke dalam rumus PA bersyarat B. Maka 0,25 dibagi dengan PB kita tadi berapa? 0,5. Tinggal lihat di sini juga boleh. Udah dihitung tadi, atau dari sini ini 2, ini ada 4. 2 bagi 4 setengah, makanya 0,5. Jadi 0,25 ini titik atau koma sama aja ya. 0,25 per 0,5, berarti 0,5. Nah, tapi di sini coba dilihat PA kita berapa? Dari sini ya, PA ada 2 dibagi 4, 0,5. Ini PA bersyarat B kita juga 0,5. Sudah Ibu jelaskan di beberapa slide sebelumnya. Kalau misalkan kita sudah menghitung probabilitas bersyarat, ternyata nilainya sama dengan PA. Berarti kejadian ini adalah independen. Kalau dia independen, terjadinya event B tidak mengubah probabilitas terjadinya event A. Atau kejadian B dan kejadian A saling bebas, saling tidak dependen atau saling independen. Oke. Selanjutnya adalah apakah kejadian C mempengaruhi kejadian A? Berarti PA bersyarat C. Kita berarti mencarinya adalah irisan C. Oke. Kita punya S 1H, 2H, 3H, 4H. Kok H semua? P ya ini. Kemudian putih. Kemudian A kita adalah 1H dan 2H karena dia maunya yang hitam. C kita adalah yang nomornya besar dari 2, berarti 3 dan 4P. Berarti A irisan C kita adalah, coba dilihat apakah ada yang sama antara A dan C. A dan C tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama berarti ini adalah himpunan kosong. Probabilitas dari himpunan kosong adalah 0. Oke, sama ya, 0 ini 0. Tinggal kita masukkan PA irisan C ini ke rumus yang PA bersyarat C. Berarti nilainya akan sama dengan 0. Kalau misalkan probabilitas bersyaratnya sama dengan 0, berarti kedua event ini adalah ME atau mutually exclusive. Kalau dia mutually exclusive berarti si C-nya kan sudah terjadi. Kalau dia mutually exclusive berarti si A-nya tidak terjadi. Karena mutually exclusive hanya salah satu yang terjadi. Coba dilihat. Oke? Sama ya kesimpulannya. Jadi berarti apa? Berarti probabilitas bersyarat ini, dengan menggunakan probabilitas bersyarat kita bisa mengetahui apakah ketika suatu event terjadi, event yang kita ingin prediksi itu terjadi atau tidak gitu. Kalau dia mutually eksklusif, otomatis yang kita prediksi tidak terjadi. Kalau misalkan dia independen, itu tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalkan B terjadi, ya A bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, tapi dia tidak saling mempengaruhi gitu. Jadi bukan berarti B terjadi maka A terjadi, bukan seperti itu. Ya udah, berarti ya udah kedua-duanya tuh bisa jadi aja emang udah terjadi duluan gitu. Jadi nggak ada hubungan timbal balik antara A dan B gitu. Tapi kalau misalkan si nilainya itu bukan 0, bukan PA atau PB, atau bukan ME atau bukan independen, berarti dia dependen, maka untuk kita memperoleh kejadian B, kita harus memperoleh kejadian A terlebih dahulu. Seperti itu. Atau untuk kita memperoleh kejadian B, maka kita harus memperoleh kejadian A terlebih dahulu. Oke, jadi peluang bersyarat atau probabilitas bersyarat bisa kita gunakan untuk memprediksi terjadinya suatu event
atau tidak jika event lain terjadi terlebih dahulu. Semoga dapat dipahami. Jadi, untuk probabilitas bersyarat itu kita gunakan untuk menguji ketergantungan terjadinya suatu event seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa dependen, bisa independen, atau malah mutually eksklusif. Kalau si satunya udah kejadian, yang satunya lagi otomatis tidak terjadi. Gitu. Yang kedua, probabilitas event A bersyarat event B sama dengan probabilitas join dari A dan B dibagi dengan probabilitas event B. Ini rumus yang tadi. Oke, dan ini untuk tugas. Oke, silahkan dikerjakan. Untuk deadline akan ada detail di Spada. Jadi cek dulu Spadanya kapan terakhir dikumpulkan. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.